Itu tadi Anggi kalau di Semarang sudah mulai surut, tinggal beberapa titik saja. Tapi sebenarnya yang patut kita garis bawahi agar supaya si banjir ini tidak datang setiap tahun tuh bagaimana begitu ya? Nah itu dia, dan ternyata juga ini tidak terjadi di Semarang aja ya Maria ya. Banyak beberapa daerah juga pemirsa yang juga mengalami atau dikena dampak dari cuaca ekstrim. Ya. Dan untuk itu kita akan membahasnya sebenarnya daerah mana saja yang perlu untuk diwaspadai. Kita akan bergabung dengan Glory Nata langsung dari gedung BMKG Jakarta. Glory, selamat siang. Bagaimana pantauan di sana, Glory, seputar cuaca ekstrim sepekan ke depan? Karena ini banyak ya daerah-daerah yang juga sudah mulai terdampak, Glory. Ya, Maria dan juga Anggi, selamat siang. Kita tahu bahwa sejak bulan Februari kemarin dari pihak BMKG sebenarnya sudah memberikan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam sepekan ke depan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek meliputi hujan deras. Kita tahu bahwa hujan deras ini sebenarnya adalah dampak dari signifikansi dinamika atmosfer yang nantinya berujung pada perubahan potensi cuaca ekstrim. Nah, BMKG sendiri sudah memperkirakan bahwa dalam 4 hari ke depan hingga tanggal 18 Maret 2024, ini di wilayah Indonesia akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan kilat dan juga angin kencang yang saat ini sebenarnya sudah terjadi dari mulai wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga ke wilayah Papua. Dan tentu saja ada beberapa faktor-faktor penyebab terkait dengan cuaca ekstrim mulai dari aktivitas MGO, kemudian bibit siklon dan juga aliran angin permukaan dari Laut Cina Selatan dan bagaimana dengan fenomena super new moon, apakah masih ada sampai saat ini dan juga bagaimana dengan perubahan dinamika atmosfer yang terjadi belakangan ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia sebenarnya sudah melewati puncak musim hujan. Saat ini sudah ada bersama dengan saya Prakirawan dari BMKG dengan Ida Pramuwardani. Selamat siang Mbak Ida. Selamat ya, siang. Mbak Ida mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang sebenarnya harus waspada terkait dengan cuaca ekstrem ini. Ya, seperti tadi sudah disampaikan sampai dengan tanggal 18 paling tidak ada potensi beberapa wilayah di Indonesia dapat mengalami potensi hujan yang tinggi sampai dengan lebat, yaitu di wilayah Bengkulu, kemudian Lampung, sebagian besar wilayah Jawa, baik itu Banten, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, kemudian juga Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi bagian selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dan perlu juga diwaspadai potensi kilat petir yang dapat menyertai. Khususnya bagi warga atau masyarakat yang tinggal di wilayah pelabuhan, kemudian pesisir pantai begitu ya Bu. Mungkin bisa dijelasin juga terkait dengan gelombang atau gelombang laut ya Bu ya? Iya, baik. Untuk gelombang laut sendiri, kita bisa lihat di sini ada potensi peningkatan ketinggian gelombang, yaitu di wilayah selatan Jawa, di mana ketinggiannya cukup signifikan, yaitu sampai dengan 3,5 sampai dengan 4 meter, di wilayah perairan selatan Jawa Timur sampai dengan wilayah selatan Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di wilayah Laut Banda bagian timur serta Laut Arafuru. Dan ini diprediksikan sampai dengan sekitar 3 hari sampai dengan 4 hari ke depan potensi ketinggian gelombang yang signifikan ini masih akan berpotensi terjadi. Oke, bagaimana dengan Bali Bu? Mungkin ada yang mau berlibur, ini sebaiknya seperti apa? Ya, kalau kita lihat di sini untuk gelombangnya perlu juga diwaspadai di perairan selatan Bali, khususnya untuk daerah wisata yang ada di selatan Bali, karena ketinggian gelombangnya dapat mencapai lebih daripada 2 meter, sehingga perlu waspada juga atau berhati-hati. Meskipun kita tidak perlu panik, tapi perlu berhati-hati terhadap ketinggian gelombang, terutama yang akan melakukan aktivitas wisata di perairan di sebelah selatan Bali. Oke, kalau untuk wilayah-wilayah pesisir, misalnya seperti banjirop, apakah fenomena dari super new moon ini masih dirasakan? Untuk fenomena super new moon sendiri sudah diprediksi akan menurun, sehingga untuk banjirop kemungkinan kejadiannya sudah berkurang. Oke, kalau Ibu bisa jelaskan penyebab cuaca ekstrim, karena kan kita tahu sebenarnya puncak musim hujan di Indonesia ini sudah lewat ya, dari Januari kemarin. Nah, kenapa sampai Maret ini masih terjadi cuaca ekstrim atau seperti apa penyebabnya? Ya baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang musim hujan di Indonesia satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Jadi beberapa wilayah memang masih berada pada periode musim hujan. Dan
terkait dengan dinamika atmosfer apa saja yang beberapa hari ini mempengaruhi dan bahkan sampai dengan sekitar 4 hari ke depan mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah aktifnya aktivitas Median Julian Oscillation atau MJO yang berasal atau yang berpropagasi dari Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, kemudian juga gelombang ekuator seperti gelombang Kelvin dan Rossby ekuator itu juga aktif di beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai dengan seminggu ke depan, yang saat ini terlihat di Sumatera bagian selatan, kemudian sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku serta Papua, dan ini berkontribusi pada peningkatan potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia. Oke, kalau untuk penyebab dari bibit siklon mungkin? Iya, selain itu tadi ya ada bibit siklon juga yang bisa menjadi faktor penting dalam pembentukan. Mungkin bisa sambil ditunjukin. Untuk bibit siklon sendiri, nah kalau kita lihat ini adalah bibit siklon 91S yang berada di sekitar perairan sebelah selatan atau Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur. Kemudian satu lagi yaitu 94S yang ada di Australia bagian utara atau perairan sebelah selatan Nusa Tenggara Timur bagian timur. Ini mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Dan kedua bibit siklon ini berpotensi sedang sampai kuat menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. Yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang nanti yang bisa mencapai tinggi sampai dengan 4 meter di wilayah sekitar siklon ini. Kemudian juga angin kencang yang terjadi di sekitar wilayah Jawa bagian selatan, Pulau Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Maluku bagian di wilayah Indonesia Selatan berarti. Betul. Ya, Bu, ya? Dan juga berkontribusi terhadap pembentukan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan tadi. Oke, siap. Ya. Terima kasih Ibu Ida atas informasinya. Terima kasih. Baik pemirsa, memang itu yang tadi disampaikan oleh Prakirawan dari BMKG dan tentu saja dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati, waspada dan tetap melakukan langkah-langkah antisipatif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelabuhan dan juga pesisir pantai. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Anggi dan Maria kembali ke Anda. Baik Glorinata, terima kasih atas laporan Anda dan ini sangat penting ya bagi untuk penonton juga yang tadi akan berlibur atau juga berpergian melalui perairan. Glorinata, sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.